Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nazzala al-Qur'an hudan wa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina ma kunta tadri mal kitabu walal imanu walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah telah perkenankan di hari kedua bulan mulia ini bisa bersama ibu-ibu muslimah yang sholihah, dan dengan nikmat Ramadan ini semoga saum kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini Umi diberikan amanah oleh Salimah untuk menguraikan sebuah judul, kokohkan hati dengan iman, taklukkan nafsu dengan Quran. Judul yang mudah-mudahan menjadi penyemangat untuk lebih banyak berinteraksi dengan Al-Quran. Tadi telah Umi bacakan satu surah dari surah Asy-Syura ayat 52 yang masih berkaitan dengan judul yang sudah tadi disampaikan. Umi akan membacakan arti, yaitu dan demikianlah kami wahyukan kepadamu Muhammad ruh Al-Quran dengan perintah kami. Sebelumnya engkau tidaklah mengerti apa kitab Al-Quran dan apakah iman itu. Tetapi kami jadikan Al-Quran itu cahaya. Dengan itu kami memberi petunjuk siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Dan sungguh engkau benar-benar membimbing manusia pada jalan yang lurus. Umi akan sampaikan tafsirnya dari Fi Zilalil Quran sebagaimana yang tersebut, bahwa ruh Nabi ini adalah ruh manusia biasa juga. Tapi bagaimanakah diri itu merasakan komunikasi dan kontak terhadap ruh
atau terhadap Al-Quran. Bagaimana dia membuka diri, bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu beroleh kelayakan untuk menerima limpahan wahyu. Bagaimana diri itu mendapati dirinya pada momen menakjubkan, di mana Allah menampakkan pada pribadi, pada wujud Rasulullah, momen ketika seluruh tubuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merespon kalimat-kalimat Allah. Itulah sebuah kebenaran. Namun kebenaran ini terlampau mulia dan tinggi untuk mendapatkannya bagi manusia yang hanya mampu melihat ufuk yang tinggi lagi bercahaya. Selanjutnya, tafsiran dari serpihan terjemah yang dari surat Asy-Syura ayat 52 ini. Sebelumnya kamu tidaklah mengetahui apakah Alkitab Al-Quran, dan tidak pula mengetahui apakah iman itu. Demikianlah Allah menggambarkan diri Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sedang Allah sangat memahaminya. Sebelum beliau menerima wahyu, Rasulullah telah mendengar tentang Alkitab dan telah mendengar tentang keimanan di Jazirah Arab, yang sudah dimaklumi bahwa di sana ada ahli kitab dan bahwa memiliki akidah. Namun bukan itu yang dimaksud oleh ayat ini, tetapi maksudnya ialah penguasaan kolbu atas hakikat keimanan dan kitab, perasaan akan keberadaannya dan terpengaruh oleh keberadaannya di dalam hati. Hal ini belum terjadi pada Rasulullah sebelum turunnya wahyu dengan perintah Allah yang menyatu dengan kolbu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itu tafsiran dari Fi Zilalil Quran, sehingga itulah karakter utama wahyu. Ruh ini dan wahyu ini merupakan cahaya yang berbaur pada layar kolbu yang dikehendaki Allah untuk menunjukkan dengan cahaya itu, karena Dia mengetahui hakikatnya dan intensitas cahaya di dalam kolbu. Umi akan mencoba memahamkan kepada diri Umi sendiri tentang surat Asy-Syura ayat 52. Bagaimana bisa kokoh hati dengan iman? Di hati itu ada ruh yang dititipkan Allah. Sementara ruh akan kembali lagi kepada Allah. Oleh karena itu, ruh itu sangat butuh dengan Al-Quran, tidak butuh apa-apa. Oleh karena itu, luar biasa kesempatan emas untuk memberikan asupan ruh kita dengan Al-Quran sebagai wahyu Allah,
untuk kita meningkatkan amal soleh di bulan Ramadan ini. Yang selanjutnya, serpihan kedua dari judul yang dibahas oleh Umi, yaitu taklukkan nafsu dengan Quran. Jelas, apa yang barusan disampaikan adalah menggiring kita untuk kita memiliki nafsul mutmainah, sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Fajr ayat 27 dan 30. Kita sudah tahu semua bahwa kita kembali pulang menuju kelompoknya yang jiwa-jiwanya tenang, sehingga Allah memasukkan kita kepada jannahnya, insya Allah. Sehingga nafsu kita adalah nafsu mutmainah, dan memang itu yang sangat ingin dimiliki oleh kita di akhir kehidupan kita. Juga ada hadis tentang bagaimana kita harus menguatkan diri supaya tidak mengumbar nafsu amarah. La taghdab walakal jannah. Itu mudah sekali diucapkan, tetapi dalam pengamalannya, kenapa kadang-kadang kita tidak bisa untuk menguatkan diri supaya tidak marah? Kadang-kadang kita kurang berinteraksi dengan Al-Quran, lupa dengan surat Al-Fajr ayat 27 dan 30. Selanjutnya ada sebuah hadis Imam Bukhari yang artinya orang hebat itu bukanlah yang bisa mengalahkan orang lain, tetapi orang hebat adalah yang bisa mengendalikan dirinya ketika ia marah. Ibu-ibu muslimah yang solihah, yang dirahmati Allah, sebenarnya itu bagaimana ikhtiar pribadi kita masing-masing untuk mencapai titik hati kita di mana nafsul mutmainah menjadi bagian dari setiap nafas dan kehidupan kita sehari-hari. Ingatkan bahwa segala sesuatu yang datang darinya keimanan akan menjadi keberuntungan, dan segala sesuatu yang datang dari hawa nafsu akanlah rugi bagi diri kita. Mungkin saat ini kita bermuhasabah diri, sudahkah kita banyak berinteraksi dengan Al-Quran supaya ruh itu betul-betul merasakan kesejukan, kenyamanan, merasakan nikmat indah di kolbu, sehingga tidak ada hal-hal yang menjadikan kita dalam hidup ini berputus asaan, karena putus asa datangnya dari nafsu yang menjadikan kita tidak memiliki ketenangan hidup. Sekian saja, mudah-mudahan menjadi kebaikan bagi diri Umi. Tentunya apa yang disampaikan banyak kekurangan, dan mudah-mudahan menjadikan kebaikan bagi kita semua. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.